Kami persembahkan program Santapan Rohani terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Judul renungan kali ini melakukan apa yang dapat dilakukan, ditulis oleh Elisa Morgan. Ibu itu meletakkan wadah plastik untuk kue mangkuk di atas meja kasir. Lalu kartu ulang tahun, dan beberapa kantong makanan ringan. Rambutnya yang acak-acakan menegaskan wajahnya yang terlihat lelah. Anaknya yang batita terus merengek, minta diperhatikan. Ketika kasir memberitahukan jumlah total belanjaannya, raut wajah sang ibu langsung berubah. "Oh, kalau begitu saya akan kembalikan beberapa barang. Namun sebenarnya ini untuk ulang tahunnya," desanya sambil melirik sang anak dengan sedih. Seorang pelanggan lain yang mengantri di belakangnya menyadari kesedihan ibu itu. Adegan tersebut mirip dengan peristiwa Yesus diurapi Maria dari Betania. Setelah mengurapi Yesus dengan sebotol minyak narwastu murni yang mahal sebelum kematian dan penguburannya, Maria diolok oleh murid-murid Yesus. Yesus lalu menegur mereka sambil memuji perbuatan Maria. Dia tidak berkata, "Ia telah melakukan semua yang dapat dilakukannya," melainkan ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Yesus tidak berbicara tentang mahalnya harga minyak narwastu. Yang terpenting bagi Kristus adalah penyerahan diri Maria lewat ungkapan kasihnya kepada Yesus. Itulah respons yang dihasilkan dari hubungannya dengan Yesus. Saat itu juga sebelum sang ibu bisa menolak, pelanggan di belakangnya mencondongkan badan dan menyelipkan kartu kreditnya ke dalam mesin pembaca kartu untuk membayari belanjaan ibu tersebut. Jumlahnya tidak terlalu besar dan ia memiliki dana berlebih yang bisa dipakainya. Namun bagi ibu itu, hal tersebut sangat berarti. Ia menerima ungkapan kasih yang dengan tulus dipersembahkan untuk menjawab kebutuhannya. Apa saja hal tidak terduga yang pernah Tuhan lakukan untuk menolong Anda? Apa yang mungkin dapat Anda lakukan untuk membalas kasih-Nya dengan menjawab kebutuhan seseorang yang Anda temui hari ini? Bapa, bukalah mataku untuk melihat bahwa Engkau sedang mengundangku untuk melakukan apa yang dapat kulakukan hari ini.